Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sari dalam YouTube channel saya Learn with Cenderawasih Mama. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit atau membahas tentang bagaimana cara kita mengupload tulisan ke jurnal yang terakreditasi Sinta, dan bagaimana kita bisa mengetahui jurnal tersebut sudah terakreditasi Sinta atau belum. Lalu bagaimana cara kita memilih dan melihat daftar jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta, baik dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, semuanya akan saya bahas di sini. Karena kebetulan kemarin tuh banyak sekali ternyata teman-teman saya, terutama dosen baru, ada juga dosen yang lama tapi ternyata tidak tahu cara mempublish tulisan mereka di jurnal tuh bagaimana. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik singkat dan bagaimana cara mensubmissionnya ke jurnal yang kita tuju. Semoga video ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang belum tahu ya. Berikut kita simak videonya bersama. Selamat menonton ya. Untuk pertama-tama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Firefox, kemudian kita mengetik alamat websitenya, yaitu sinta.ristekbrin.go.id. Nah, ini adalah alamat website resmi dari Sinta. Nah, untuk kita kalau mau melihat di sini, kalian lihat di homepage-nya ada Home, About, Author, Subject, Affiliation, Source, Register, dan Set Author Login. Nah, kalau kalian yang mau buat author loginnya, silahkan buat akunnya, silahkan. Tapi kalau kalian yang sudah punya tapi belum, atau teman-teman yang sudah punya atau yang belum punya, lalu hanya mau melihat daftar jurnal yang terakreditasi Sinta, teman-teman hanya perlu mengklik di sini search, kemudian pilih jurnal, klik di sini jurnal. Nah, akan keluar seperti ini teman-teman. Ya, Bapak Ibu yang ini kita lihat di sini ada S1, S2, S3, S4, S5 sampai S6. Jadi yang dimaksud S1 di sini adalah daftar jurnal yang terakreditasi Sinta 1. Lalu S2 ini terakreditasi Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 dan Sinta 6. Nah, bagi misalnya teman-teman yang mau mempublish jurnalnya misalnya di Sinta 2, mau melihat daftar jurnal apa saja sih yang sudah terakreditasi Sinta level Sinta 2, kita tinggal klik di sini Sinta 2. Kemudian nanti akan muncul ya showing journal with Sinta score S2. Nah, di sini kita lihat ada journal name ya, nama jurnal penelitian. Ada penelitian dan pengembangan pertanian oleh Kementerian Pertanian, kemudian informatika pertanian dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai macam jenis jurnal. Nanti teman-teman bisa pilih jenis jurnal mana sajakah yang sesuai dengan bidang ilmu atau hasil penelitian yang ingin dipublish oleh teman-teman. Nah, ada banyak sekali jurnalnya ya. Nah, misalnya kalian mau ambil tentang agriculture science, ini dari Kementerian Pertanian, atau misalnya dari UGM, Journal of Leadership in Organization. Nah, misalnya teman-teman mau memasukkan di jurnal ini, jurnal milik UGM ini, kita tinggal klik di sini. Nah, setelah kita klik, langsung kelihatan ya, ini dia punya ISSN, kemudian daftar jurnal yang sudah terpublish oleh Journal of Leadership in Organization ini ada banyak sekali ya tulisan yang ada di sini. Nah, lalu bagaimana teman-teman mau masuk ke jurnal ini dan ingin memasukkan tulisan misalnya, mau lihat dia punya cara penulisannya seperti apa dan persyaratan seperti apa. Nah, teman-teman tinggal klik di pojok kiri
ada website. Nah, ada website, ada juga editor URL. Nah, teman-teman kalau mau melihat website dari jurnal ini, jurnal ini apa dari UGM ini ya, ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UGM. Teman-teman tinggal klik di sini websitenya, klik di sini. Nanti akan muncul jurnal dari penampakan dari jurnal tadi ya, leadership in organization ini. Nah, jurnal ini kita bisa lihat di sini teman-teman, ini websitenya, ini home-nya, ini ada login, register, search, sharing, dan seterusnya ada di sini, indexing, editorial policy. Nah, semuanya ada di sini lengkap. Ini juga ada sertifikatnya ya, terakreditasi peringkat 2. Jadi dia ada di Sinta 2. Nah, ini sudah pasti ya kalau teman-teman mau mencari jurnal itu tadi ya di Sinta itu ya, Sinta ristekbrin.go.id, di sana ada daftar. Nah, ini misalnya. Nah, setelah misalnya teman-teman sudah mendapatkan jenis jurnal yang diinginkan untuk mau kita kirim tulisan kita, hasil penelitian kita untuk terpublish. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita buat dulu akun kita ya, login. Nah, kita mau login di sini misalnya buat register dulu di website ini. Nah, setelah kita register di sini, nanti teman-teman bisa pilih username, password dan seterusnya, lalu login dan buat. Nah, setelah itu, setelah teman-teman sudah punya akun di jurnal yang diinginkan untuk dipost ini, teman-teman bisa misalnya mau melihat tata cara penulisannya. Nah, cara penulisannya kita bisa lihat di bawah sini. Kalau di jurnal UGM ini, FEB UGM ini, kita lihat sini ada author guidelines ini dan submission guidelines. Nah, ini kita bisa ada berbagai ini, kita bisa lihat. Nah, kalau author guidelines ini dia punya cara penulisannya seperti apa. Kemudian submission guidelines seperti apa. Jadi kalau mau di submission, kita harus mengikuti tata cara penulisan dari jurnal ini ya. Nah, di sini maaf ya, ini masih loading. Jadi ada submission author guidelines-nya. Jadi cara penulisannya seperti apa, kita harus mengikuti aturan dari jurnal tersebut ya. Jadi ini juga submission guidelines-nya. Nah, ini ada semua sudah dikasih tahu caranya. Untuk jurnal UGM ini dia berbahasa Inggris semua. Jadi teman-teman harus sepertinya tulisan yang akan dimasukkan di sini harus dalam bentuk English text ya. Nah, di sini ada manuskripnya, cara penulisannya seperti apa ya, ada A4 size paper, kemudian 6.000 sampai 7.000 kata dan gambarnya dan seterusnya. Jadi teman-teman harus melihat guidelines-nya ya, jangan asal memasukkan. Jadi kita hasil tulisan kita, tulisan teman-teman yang sudah ada itu, teman-teman harus mengikuti author guidelines dari jurnal yang kita tuju tadi. Nah, setelah dibuat dalam bentuk itu baru dimasukkan ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, lalu dibayar tidak atau biayanya seperti apa? Nah, biasanya di jurnal itu sudah tertera ya. Kita lihat di sini ada author fees. Nah, di sini kita bisa tahu. Kita klik di sini agar kita bisa tahu biaya untuk mendaftar di kalau sampai tulisan kita diterima, berapa sih yang harus kita bayar di jurnal ini, jurnal yang kita tuju tadi. Nah, di sini ada tertera the journal charge the following author fees. Nah, artikel submission 0,00 berarti gratis ya. Author are not required to pay an article submission fees as part of the submission process to contribute the review cost. Nah, jadi untuk
disubmisi tidak ada biaya, kemudian untuk publikasi pun tidak ada biaya. Jadi you will not be asked to pay an article publication fee to cover publication cost. Jadi untuk artikel ini ternyata gratis teman-teman. Jadi bersinta 2 dan gratis, tidak dipungut biaya apapun ya, 0,00 IDR indeks rupiah. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Jadi itulah ada beberapa jurnal ya yang gratis seperti ini. Jadi tapi untuk bisa masuk ke ini ya lumayan persaingannya ketat ya, tapi mudah-mudahan kita coba-coba saja. Nah, ini hanya sebagai salah satu contoh jurnal, cara memasukkan tulisan ke jurnal yang teman-teman inginkan, atau mencari jurnal lain silahkan. Nah, ini karena dia sudah di level Sinta 2 dan jurnal FEB UGM ini dia gratis ya. Tetapi ya itu sudah banyak sekali persaingan, tapi tidak masalah. Kita tidak akan bisa tahu kalau kita tidak mencoba teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Sinta tadi. Nah, ini kan salah satu contoh dari jurnal yang teman-teman inginkan di Sinta 2. Bisa juga teman-teman cari di Sinta berapapun yang teman-teman inginkan ya. Caranya sama, ada berbagai macam jurnal yang ada ya, terakreditasi. Paling rendah itu terakreditasi Sinta 6. Nah, coba kita ambil Sinta 6, kita klik di sini, teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman, sedikit tips saja, kalau saya kemarin ada satu tulisan saya coba mengirimkan di berbagai jurnal. Nah, lalu di mana coba-coba saja dikirim, kemudian jurnal manakah yang membalas emailnya, itu kita sudah alhamdulillah. Lalu ikuti setiap perkembangan yang diberikan, ada misalnya dikasih koreksi dan sebagainya, teman-teman tinggal mengikutinya saja, dan bila sampai sudah di assessment diterima, kita tinggal mentransfer dan membayar dan jurnal kita siap terbit. Jadi teman-teman yang ingin melihat atau mempublish jurnal yang bukan abal-abal yang di dalam Indonesia, itu kalian bisa lihat di ini ya. Ingat alamat ini, sinta-ristekbrin.go.id. Jadi sinta.ristekbrin.go.id. Ini kalau teman-teman dosen yang senior pasti sudah tahu semua ya, banyak yang sudah tahu. Tetapi belakangan ini memang saya menemukan ada teman-teman mungkin dosen baru, ada juga dosen lama yang memang belum terlalu tahu tentang jurnal online ini. Mereka sering menanyakan ke saya, maka saya mencoba membuat tutorialnya. Oke, demikian, semoga bisa membantu ya teman-teman.